semua, perkenalkan nama saya Jan Oli Aziza dengan NPM 2012304. Nah, di sini saya akan membahas topik yang super menarik, yaitu ekonomi makro Islam. Hari ini, kita akan mengupas tuntas beberapa isu penting, mulai dari kemiskinan dan pengangguran, lembaga investasi baru, prospek ekonomi Islam di Indonesia, sampai dampak konflik global. Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama, mari kita bahas soal kemiskinan dan pengangguran. Kalau di ekonomi Islam, kedua hal ini bukan cuma masalah angka-angka, tapi juga masalah moral dan sosial. Dalam Islam, miskin itu kalau seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, kayak makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ini harus diatasi karena setiap orang berhak layak. Nah, Islam punya solusinya lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bukan cuma soal amal, tapi mekanisme untuk pemerataan kekayaan. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran juga masalah besar karena menghambat produktivitas. Islam mendorong kita buat kerja keras dan berkontribusi. Jadi, menciptakan lapangan kerja itu tanggung jawab semua, pemerintah dan masyarakat. Sekarang, coba kita intip ke Kabupaten Garut. Berdasarkan data BPS terbaru, kemiskinan di bulan Maret 2024 sekitar 9,68% penduduk Garut masih termasuk kategori miskin. Lumayan turun sih dari tahun sebelumnya, tapi tetap jadi perhatian karena angkanya masih cukup tinggi di Jawa Barat. Selanjutnya yaitu pengangguran di bulan Agustus 2023. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Garut itu sekitar 7,33%. Meskipun ada penurunan, laporan terbaru menunjukkan ada lebih dari 100.000 pengangguran di Garut. Angka ini cukup tinggi loh. Lalu, pemerintah sudah ngapain aja sih? Banyak kok programnya dan sebagian besar cocok dengan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu bantuan sosial. Kayak PKH dan BPNT itu mirip konsep jaminan sosial di Islam. Terus, pemerintah juga dukung lembaga jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, yang memang instrumen utama pemerataan. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Ada pelatihan keterampilan, bantuan modal buat UMKM, bahkan Bupati Garut sendiri dorong perbaikan infrastruktur kayak jalan usaha tani, biar ekonomi masyarakat bergerak. Ini sejalan banget sama prinsip kemandirian dan produktivitas di Islam. Yang terakhir yaitu insentif investasi dan padat karya. Pemerintah juga berusaha menarik investor biar buka lapangan kerja, dan ada program padat karya biar warga bisa langsung dapat pekerjaan. Intinya, banyak program pemerintah yang secara tidak langsung sudah sejalan sama ekonomi Islam, yaitu tujuannya biar masyarakat sejahtera dan adil. Nah, selanjutnya kita bahas Danantara Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih Danantara itu. Jadi, Danantara Indonesia ini, kalau sesuai informasi yang beredar, adalah badan pengelolaan investasi yang dibentuk di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Fungsinya mirip kayak dana abadi atau sovereign wealth fund. Tujuannya yaitu untuk mengelola dana dan aset negara secara profesional, biar hasilnya optimal. Terus, jadi sumber pembiayaan alternatif buat proyek-proyek pembangunan strategis, biar kita tidak terlalu bergantung kepada hutang. Mengapa penting? Bayangkan aja, dana yang menganggur atau aset yang belum maksimal bisa diinvestasikan biar berkembang dan hasilnya dipakai buat pembangunan tanpa bikin negara tambah hutang. Kalau Danantara Indonesia ini jalan pakai prinsip ekonomi Islam, sumbangsinya akan luar biasa. Yang pertama yaitu investasi halal. Mereka bisa fokus investasi di sektor-sektor yang halal dan bermanfaat, kayak pertanian yang berkelanjutan, energi yang terbarukan, pendidikan, dan kesehatan. Ini bukan cuma cari untung, tapi juga cari berkah dan dampak sosial positif. Yang pertama yaitu pendanaan proyek strategis. Dana dari Danantara bisa dipakai buat proyek yang langsung dirasakan manfaatnya sama umat. Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil atau pengembangan UMKM syariah. Yang selanjutnya yaitu keadilan ekonomi. Dengan investasi yang inklusif, Danantara bisa bantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah atau kelompok masyarakat. Ini pas banget sama pemerintahan keadilan dan pemerataan di Islam. Jadi, Danantara Indonesia ini punya potensi jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak cuma gede secara angka, tapi juga etis, adil, dan bermanfaat buat semua. Lanjut ke poin ketiga, apa sih indikator kemajuan ekonomi makro Islam di Indonesia? Ini dia 5 hal penting. Yang pertama yaitu pangsa pasar keuangan syariah. Seberapa besar sih aset bank syariah, suku, atau asuransi syariah dibandingkan yang konvensional? Makin besar, berarti makin banyak yang pakai sistem tanpa riba ini. Yang
Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan sektor ekonomi halal. Kita lihat gimana perkembangan makanan halal, pariwisata halal, pasien muslim, kosmetik halal. Ini menunjukkan kalau gaya hidup halal makin diminati. Yang selanjutnya yaitu efektif pengelolaan jiswab. Seberapa banyak sih dana zakat, infak, sedekah wakaf terkumpul, dan yang lebih penting seberapa efektif dana ini disalurkan untuk mengataskan kemiskinan dan memperdayakan umat. Yang selanjutnya yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia plus kesejahteraan spiritual. Gak cuma soal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, tapi juga apakah masyarakat makin bahagia dan spiritualnya meningkat. Yang terakhir yaitu Indeks Keadilan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan. Apakah kesenjangan kaya atau miskin makin kecil dan seberapa besar peran instrumen syariah dalam menciptakan pemerataan. Lalu, bagaimana prospeknya Indonesia dibandingkan negara mayoritas muslim lainnya? Menurut saya sih, Indonesia itu sangat-sangat cerah. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai populasi muslim terbesar, yaitu kita punya pasar domestik yang raksasa. Kemudian, dukungan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah kuat banget dukung ekonomi syariah. Ada KNEX, Master Plan Ekonomi Syariah, dan lain-lain. Kemudian, ekosistem lengkap, dari bank syariah, pasar modal, sampai distribusi halalnya komplit. Selanjutnya, potensi wakaf produktif. Tanah wakaf kita banyak banget, tinggal bagaimana cara kita mengembangkan biar produktif. Yang terakhir yaitu generasi muda dan digital. Anak muda kita melek teknologi. Ini bisa menjadi penggerak vintage syariah dan e-commerce halal. Jadi, Indonesia punya semua modal buat jadi pemain utama di kaca ekonomi makro Islam global. Terakhir, kita bahas soal konflik di Timur Tengah, khususnya Israel dan Irak. Ini serem banget ya, dan dampaknya bisa kemana-mana, termasuk ke ekonomi Islam global dan kita di Indonesia. Dampak ke ekonomi Islam dunia, yaitu harga minyak melonjak. Timur Tengah itu gudangnya minyak, kalau konflik memanas, pasokan minyak terancam. Harga minyak pasti naik. Ini bikin ongkos produksi dan transportasi naik di banyak negara muslim. Ujungnya inflasi. Kemudian investasi lari. Konflik bikin investor takut. Mereka pasti narik modal dari negara-negara berkembang dan cari aset yang lebih aman. Ini bisa bikin pasar modal syariah ikut tertekan. Kemudian rantai pasokan terganggu. Jalur perdagangan laut dan udara bisa terganggu. Akibatnya barang-barang jadi mahal dan lama sampai. Bikin ekonomi dunia termasuk negara-negara muslim lesu. Yang terakhir yaitu beban anggaran negara muslim. Negara-negara sekitar konflik bisa terpaksa naikin anggaran militer atau bantuan kemanusiaan yang seharusnya buat pembangunan ekonomi. Buat Indonesia sendiri, dampaknya juga terasa. Yang pertama yaitu BBM mahal dan inflasi. Karena harga minyak naik, harga BBM di kita juga naik. Terus, otomatis harga-harga barang kebutuhan lainnya ikut naik. Daya beli masyarakat bisa turun drastis. Yang kedua yaitu rupiah melemah. Investor keluar, rupiah kita bisa goyah. Kalau rupiah melemah, utang luar negeri kita makin berat dan harga barang impor jadi mahal. Yang terakhir yaitu ekspor-impor terganggu. Pengiriman barang jadi lebih lama dan mahal. Ini bisa ganggu ekspor dan impor kita. Bahkan, para wisata juga bisa kena imbasnya. Jadi, meskipun jauh, konflik di Timur Tengah itu dampaknya bisa langsung terasa di kantong kita dan stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang ekonomi makro Islam dan kaitannya dengan isu-isu terkini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Ekonomi Islam itu punya potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata, asalkan kita konsisten dalam penerapannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk berdiskusi. Sampai jumpa di lain waktu.